Oke, wp create from URL, copy paste, kita tunggu sebentar ya. Oke, dan kalau kita lihat di sini ya, bisa dilihat ini sudah ada gambarnya dan lain sebagainya ya. Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer, dan saat ini saya sedang mengerjakan sebuah migrasi website dari CMS lain ke WordPress. Website ini milik salah satu universitas yang cukup ternama di Amerika ya. Dan ini sebenarnya bukan project universitas pertama saya. Saya sudah ini mungkin project ketiga ya. Dan sepengalaman saya memang sedikit unik ya universitas, karena biasanya birokrasinya agak berbelit-belit, sistemnya agak sedikit rumit gitu ya. Ada banyak restriksi, harus pakai VPN A, VPN B, dan lain sebagainya. Jadi sistemnya biasanya nggak kurang fleksibel ya. Jadi untuk migrasi ini, karena kita sudah menunggu waktu cukup lama untuk mendapatkan akses dan lain sebagainya, kita masih belum dapat akses, jadinya saya memutuskan untuk bikin HTML scraper aja. Jadi daripada kita migrasikan kontennya, kita nunggu database dan lain sebagainya, kita langsung ambil aja langsung dari HTML yang sudah ada di website yang sudah live gitu ya. Dan di sini saya ingin sharing gimana sih caranya untuk bikin HTML scraper sederhana ya. Jadi konten scraper sederhana di mana hasilnya itu nanti akan kita gunakan menjadi WordPress post. Oke, kita mulai aja. Kita akan mencari konten yang mau kita scrape dulu deh ya. Jadi ini tes websitenya, nanti kita akan bikin postnya di sini. Untuk yang akan kita scraping itu mungkin lebih baik ke website berita ya. Detik.com. Mungkin kita bisa pakai detik.com. Antara News. Antara News. Detik.com. Kita cek dulu deh HTML-nya. Lebih mudah mana? Karena ini kan cuma sebagai contoh ya. Jadi kita akan cari yang kira-kira HTML-nya mudah untuk di-scrape. Post content, post header, post title. Oke, ini kayaknya pakai WordPress ya. Bukan berarti WordPress lebih mudah di scraping, cuman kita lihat aja HTML-nya itu lebih terstruktur yang mana. Ini juga cukup terstruktur, tapi kita akan pakai antara news saja deh kayaknya. Karena dia mestinya pakai struktur yang cukup umumnya di WordPress, jadi untuk mempercepat aja. Blog, oke. Jadi kita akan mengimpor data yang ada di sini, kita akan masukkan ke WordPress-nya kita. Jadi simple banget ya tutorial kali ini. Kita akan bikin WordPress CLI sederhana. Ini ya, terus kita akan bikin komen ya. Jadi add comment seperti ini, terus kita akan kasih komen yang kita mau, misalnya script from URL. Oh, jangan script ya, create from URL. Gini. Function error, lalu misalnya gini ya. Terus kita akan tes saja dulu komen yang ada di sini. Semoga nggak ada yang rusak ya, kita refresh halamannya. Nggak ada yang rusak, kita coba menggunakan WordPress CLI wp create from URL.
halo ya, bisa dilihat di sini sudah kehook dengan WordPress CLI yang kita bikin. Oke, kita nanti akan bikin dari argumennya ini, jadi kita akan bikin komennya wp create from URL, terus URL yang ingin kita scraping, misalnya ini ya. Mana tadi? Ini ya. Ya, jadi kayak gini, nanti kita bikin komennya seperti ini, wp create from URL, terus URL-nya kita paste, terus kita masukkan seperti ini. Ya, ini saat ini masih ada errornya, halo gitu ya. Di sini untuk mengambil dari URL dari ARG-nya ini, kita akan URL sama dengan ini ya, ARG 0. Jadi argumen pertama yang 0 itu akan menjadikan URL yang ada di sini ya. Kita ngambil URL yang ada di sini. Misalnya kita kasih wp CLI line ambil data dari kita coba lagi. Ya, ambil data dari URL ini. Oke. Sudah bisa. Kalau misalnya URL-nya belum di-set, error, belum di-set. Oke, kita bikin seperti ini ya. Semoga tulisannya bisa kelihatan, saya besarin sedikit. Oke, ini kita sudah dapat URL-nya di sini. Terus gimana sih caranya mengambil HTML yang ada di konten yang di sini ya? Kita akan menggunakan wp remote get. Jadi lihat di sini ya. WP Remote Get itu adalah remote request yang bisa kita gunakan di WordPress, salah satu fungsinya. WP Remote Get, script, sebenarnya di WordPress 6, kalau nggak salah ada fungsi baru, sanitize URL, tapi kita akan menggunakan ini saja. Terus dari sini kita akan cek apakah ini error atau tidak. Is wp error request. Karena kalau kita lihat di sini ya, wp remote get ini ada bisa mereturn wp error ya. Kalau terjadi error, dia akan mengeluarkan wp error. Jadi kita cek seperti ini. Kita kalau ada error ketika mengambil data dari URL. Nah, terus dari sini kita akan mengambil body. Jadi kalau HTML itu kan kompleks ya, jadi ada header, ada segala macam. Kita hanya ngambil HTML-nya saja dari konten yang ada di sini. Itu istilahnya body dari HTML tersebut. Nah, menggunakan wp remote get body, bener nggak ya? Isinya ada di sini sih, wp remote retrieve body. Ini ya, kita menggunakan ini yang ada di request yang ada di sini. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Kita ambil bodinya seperti ini ya. Dan kalau misalnya nggak ada bodinya atau gagal ya, kita akan ngasih error lagi ke WordPress CLI-nya kita. Data tidak ditemukan dari URL. Nah, ini kita sudah mendapatkan body dari HTML tersebut. Terus yang kita lakukan setelahnya,
tentunya ini datanya ini adalah HTML seperti kalau misalnya kita view page source. Jadi body di sini adalah ini semua ya, data HTML ini semua. Jadi semua ini dalam bentuk teks akan disimpan di variabel ini ya, body ini ya. Tentunya ini adalah data yang nggak bisa kita langsung pakai gunakan, kita harus mengambil data yang kita ingin gunakan. Misalnya kita mengambil judulnya saja, atau kontennya saja, atau gambarnya ini saja gitu ya. Jadi dengan menggunakan fungsi-fungsinya ada di HTML parser yang kita bikin, kita akan membuat post ini. Jadi bisa dibilang mencuri konten yang ada di sini. Oke, kita akan menggunakan DOM dokumen. DOM dokumen itu adalah HTML class. Mana ya DOM dokumen? Nah, ini ya, DOM dokumen itu adalah memang HTML class yang memang tersedia ya. Kita menggunakan seperti ini. Saya sebenarnya sudah pernah bikin, jadi kita akan langsung aja gunakan aja. Saya akan lihat contekannya saya. DOM dokumen seperti ini. Terus kita akan ngeload kelasnya DOM dokumen tersebut. Terus kita akan ngeload HTML yang kita bikin. Ini mungkin lebih gampangnya kita akan kasih nama variabel HTML gini aja ya. Agar lebih mudah untuk dipahami. Data HTML tidak ditemukan dari URL. Oke, kita akan DOM seperti ini, terus load HTML. Kita akan load HTML seperti ini, terus kita akan menggunakan Finder. Kira-kira seperti ini ya. Nah, dengan menggunakan kelas ini yang kita gunakan untuk menjadi HTML scraper-nya kita. Jadi cukup simpel kan ya. Untuk dokumentasinya gimana caranya untuk menggunakan DOM dokumen, cari sendiri ya. Di sini ada tutorialnya banyak sekali. Misalnya kita mau ngambil elemen apa dari HTML tuh sudah ada banyak tutorialnya di internet. Jadi bisa dicari sendiri. Mungkin mengambil elemen berdasarkan ID, berdasarkan kelas, atau berdasarkan atribut yang lain juga ada. Dan di sini kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Untuk menggunakan Finder atau DOM expert ini, saya akan membuat sebuah fungsi untuk bantuan ya, jadi helper function gitu ya. Kita kasih nama function get inner HTML. Ini saya sudah bikin, jadi pada intinya saya akan copy aja langsung dari sini ya. Saya akan coba jelaskan. Jadi ini akan menggunakan Finder, menggunakan fungsi yang ada di kelas Finder yang akan kita gunakan di sini ya. Jadi hasil dari Finder query ini adalah array dari elemen yang kita cari menggunakan HTML parser tersebut. Dan karena ini dalam bentuk array, kita akan convert itu semua menjadi string. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ini kan array, terus kita akan loop dengan menggunakan for each, dan kita ambil node-nya. Jadi elemen-elemen yang ada yang sudah kita temukan, terus kita mengambil HTML-nya tersebut, terus kita gabungkan menjadi satu, menjadi inner HTML di sini. Nah, jadilah kita punya fungsi get inner HTML. Nah, ketika kita mau bikin di sini ya, misalnya kita akan coba deh ya, salah satu misalnya judul. Title sama dengan get inner HTML Finder. Kira-kira seperti ini.
Terus kita akan WordPress CLI-nya. Judul halaman adalah title. Kita kasih kita trim aja ya mungkin ya, strip text. Untuk memastikan nggak ada HTML yang kita ambil ya, hanya teksnya aja. Kita strip text, kita trim aja juga sekalian. Oke, kita coba wp create from URL antara news. Semoga bisa keluar ya. Judul halaman adalah kosong. Kita coba lagi deh. Ya, ini sudah bisa ya. Judul halaman adalah Indonesia Committed to Strengthening Bilateral Ties with Russia. Dan kalau kita cek itu mestinya benar ya. Indonesia Committed to Strengthening Bilateral Ties with Russia. Jadi di sini bisa dibilang bahwa dari HTML yang kita sudah ambil di sini, kita tinggal mencari H1 yang ada di situ, terus kita tampilkan. Jadi sesimpel itu ya. Kita mau coba di URL yang lain, misalnya ini ya. Copy link address, terus kita coba lagi. Saya clear dulu, wp create from URL. Kita coba. Apa timeout ya tadi ya? Ya, judul halaman adalah Thousand of Mourners Over Prayer to Cover Close. Ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi scraper itu sesimpel itu. Jadi kita akan bikin misalnya, kita langsung bikin aja deh ya, post data gitu ya. Post title, get inner HTML H1, post content, itu kita akan ngambil inner HTML, kodenya adalah div Jadi di sini kita akan mengambil data dari, kalau kita lihat di sini ya, konten yang ada di sini. Kita cek HTML-nya. Nah, ini datanya semuanya ada di sini ya. Di elemen post content clear fix. Jadi kita akan copy aja, pasnya sesuaikan. Jadi kita untuk post content, kita akan mengambil data yang ada di sini. Di post content clear fix. Terus, apa lagi ya? Kayaknya sudah cukup ya, data feature image ya. Feature image kita bisa ngambil dari sini ya. Image yang ada di sini ada image, kok agak susah ya. Nggak ada div yang khusus untuk image. Takutnya kalau pakai image overlay ada lebih dari satu elemen di sini. Jadi kita akan ambil aja dari metadata. Biasanya kalau pakai Facebook atau pakai Twitter itu ada untuk image di sini.
OG image ya, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah URL untuk post tersebut ya. Dengan menggunakan OG image, kita akan menggunakan kita impor dulu deh ini ya. Image URL sama dengan get inner HTML. Di sini kodenya adalah yang kita cari ini meta OG image. Oke, kita akan menggunakan format yang sama dengan yang ada di sini ya. Sedikit berbeda. Meta property OG image slash add bentar, kalau nggak salah begini ya. Kita coba judul halaman adalah gambar andalan. Kita coba lagi ya. Apakah bisa mengambil data dari data yang ada di sana? Kurang besar ya gambarnya. Ya, bisa dilihat di sini ya. Gambar andalannya sudah masuk ya URL-nya. Jadi WhatsApp JPG ini ya. Dan ya, karena kita sudah dapat image URL-nya juga, kita akan langsung saja bikin seperti ini ya. Post ID WP insert post. Kita cepat aja deh ya. Data kita kasih post status publish. Post ID and is WP error. Kita akan mengambil image. If image-nya ada, ditemukan, kita mengambil image ini menjadi attachment media side load. Fungsinya apa ya? WP media WP side load image, media side load image. Oke. Fungsinya adalah media side load image, image URL, post ID, null, terus yang dikeluarkan adalah ID. Kalau kita dilihat di sini ya, media set image itu adalah fungsi di mana kita bisa membuat file URL ke image tertentu ya, menjadi attachment. Nah, di sini yang file di sini adalah URL dari image untuk yang di-download. Post ID adalah post ID di mana image itu akan di-attach-kan atau ditampilkan atau digunakan. Description ini bisa kita ambil dari description dari image tersebut, misalnya ya image itu tentang apa gitu ya. Tapi kita nggak akan ambil apa-apa di sini. Terus outputnya di sini kita bisa menggunakan HTML atau menggunakan src maupun ID. Ya, kita akan menggunakan ID aja sehingga kita akan mudah menjadikan ini menjadi feature image. Jadi kalau misalnya seperti ini, if att ID web update post meta post ID thumbnail ID terus att ID. Oke, image ID-nya seperti ini. WP sudah jadi. Sudah jadi gitu ya. Kita kasih get permalink post. Oke. Kita akan coba aja ya. Jadi ini masih
Semoga nggak ada yang salah ya. Kita akan coba di sini. Kita tutup aja semua tutorialnya. Kita akan coba komennya lagi. Clear. WP create from URL dari ini ya. Bilateral Trust with Russia. Enter. Apakah ini bisa? Harusnya dikasih prosesnya gitu ya. Sukses, sudah jadi di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Kita refresh, sticky post karena selalu di atas. Dan bisa dilihat di sini, datanya sudah terimpor ke WordPress dengan cukup mudah. Di sini ada related news dan lain sebagainya. Mungkin lebih baik kita hapus ya, kita coba untuk menghapus yang ada di sini. Kalau kita lihat lagi related news-nya, ini katanya sih secara dinamis ya. Oh iya, dia pakai span baca juga. Oke, kita akan hapus di parsernya kita di sini. Di PHP 8 itu ada fungsi yang untuk ngecek apakah sebuah string itu mengandung kata tertentu. Kalau nggak salah string content atau apa. Tapi karena kita pakai PHP 7 masih yang di Docker saya, jadi kita akan menggunakan fungsi yang lama ya. Text, baca juga, baru masukkan inner.html. Oke, kita akan nyoba lagi. Kita tutup aja. Ini tadi kita sudah bikin ya, yang pertama. Kita akan bikin lagi, ulang lagi. Semoga bisa ya. Walaupun saya juga nggak yakin bisa, teman. Ini sudah jadi ya. Ketika kita lihat yang, ini ada yang baru, ini yang tadi dibikin. Yang baru kita lihat apakah, ya bisa dilihat di sini ya, yang tadi tulisan-tulisan yang ada di sini, itu sudah related news-nya sudah hilang ya dari sini ya, karena kita sudah tidak import dari sini. Oke, kita akan coba beberapa lagi ya. Ini misalnya, semoga bisa ya. Biasanya sih untuk WordPress yang menggunakan CMS seperti ini, itu biasanya kalau kita sudah mengetahui elemen-elemen yang digunakan, biasanya cukup konsisten, karena kan ada sistemnya ya di website ya. Copy link address, kita bikin baru lagi ya, wp create from URL. Ambil lagi, satu lagi, mungkin ini misalnya. Kita tunggu sebentar deh ya. Oke, wp create from URL. Copy paste. Kita tunggu sebentar ya. Oke, dan kalau kita lihat di sini ya. Ya, bisa dilihat ini sudah ada gambarnya dan lain sebagainya ya. Sudah terimpor dengan baik ya. Semuanya terimpor dengan baik. Tentunya kita nggak hanya bisa ngimpor judul dan konten ya. Kita misalnya ngimpor kategori, misalnya kita bisa ambil misalnya. Kalau di sini mungkin kategorinya ada di, saya nggak tahu ada di mana. Mungkin ada di, kita bisa cari di head. Oke, title. Oke. Ya, artikel section Indonesia misalnya. Ini bisa kita gunakan menjadi kategorinya kita misalnya, dan lain sebagainya. Oke ya, sekian untuk tutorial singkat ini ya. Filenya untuk testingnya akan saya taruh di deskripsi ya, untuk detailnya. Kalau ada yang mungkin tertarik untuk ngambil dan untuk testing. Tapi ya jangan digunakan itu untuk hal-hal yang buruk ya. Tolong digunakan dengan bijaksana ya. Dan juga harus hati-hati juga, karena kalau
terlalu banyak ya kita gunakan atau kita untuk ratusan artikel dan lain sebagainya, kita bisa diblok ya IP address yang kita dianggap sebagai spam. Dan tentunya kita nggak mau itu terjadi. Jadi ya gunakan dengan bijak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.